Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk kutub bilangan kompleks. Oke, nah sebelum kita masuk ke bentuk kutub, kita ingat kembali bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X plus Y, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Atau kalau dinyatakan dalam suatu titik koordinat, maka bisa dituliskan dengan Z, X, Y, begini ya. Nah, kalau ini dinyatakan dalam bentuk kutub, maka di sini muncul ya namanya adalah R theta. Ya, jadi kalau kita ingin menyatakan bentuk kutub bilangan kompleks, maka di sini muncul yang namanya adalah R dan theta. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk diagram, dalam bentuk titik koordinat, kan di sini ya. Jadi bagian yang ini kita misalkan dengan yang namanya adalah ini tadi, koordinatnya adalah X, Y. Ini bisa misalkan titiknya di sini adalah titik Z. Kemudian dari 0 menuju ke Z, ini namanya adalah jarak dari 0 menuju Z, ini namanya adalah R. Gitu ya. Tetanya adalah sudutnya di sini. Kemudian dari ini ke sini, 0 ke sini, ini namanya adalah X ya. Karena bagian yang sini adalah sumbu X, yang ini adalah Y. Artinya kalau yang ini adalah bagian real Z-nya, yang ini adalah imajiner Z-nya. Kemudian dari Z ke sini itu adalah Y, gitu ya. Oke, nah sekarang karena bentuk kutub tadi berkaitan dengan R dan theta, maka kita mencari yang namanya adalah R dan theta. Kita coba sekarang. Di sini sudah ketahui tetanya adalah ini ya. Misalkan di sini sin theta. Sin theta itu kan depan Y per miring ya R. Sin theta itu adalah Y per R. Maka Y-nya itu artinya adalah R sin theta. Gitu ya. Nah, sekarang kalau cos theta. Cos theta itu adalah samping per miring ya, berarti X per R. Sehingga X itu artinya adalah R cos theta. Gitu. Nah, sedangkan R sendiri, R itu kalau kalian melihat ini kan bentuknya kalau dibuat dalam ini kan yang membentuk segitiga siku-siku di sini ya, sehingga kita bisa mencari R-nya itu dengan menggunakan Pitagoras, artinya akar dari X kuadrat per plus Y kuadrat. Ingat ya, akar X kuadrat per Y kuadrat itu kan artinya dia adalah modulus Z. Jadi R itu artinya sama dengan modulus Z. Begitu. Nah, sekarang kita kembali yang namanya adalah bentuk umum dari bilangan kompleks, yaitu X plus Y. Ini adalah bentuk bilangan kompleks. Nah, kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk kutub, maka artinya X-nya itu tadi kita ubah menjadi R cos theta ya. Setelah melalui proses apa tadi, X sama dengan R cos theta. Plus Y-nya tadi adalah R sin theta. Maka di sini R sin theta. Sama dengan kalau ini biasanya disingkat begini, R cos theta I sin theta itu bisa disingkat jadi R cis theta. Gitu ya. Ini artinya adalah cos I sin theta. Begitu. Nah, ini adalah bentuk kutub dari bilangan kompleks. Oke, nah kalau di sini Z-nya adalah Z, bentuk kutubnya adalah R cos theta plus I sin theta, maka sekawannya adalah Z. Sekawan Z-nya adalah R cos theta dikurang I sin theta. Gitu ya. Ini dalam kurung, karena kan di sini ada R ya. R cos dikurang I sin gitu ya. Sehingga di sini menjadi Z sekawannya itu adalah R cis negatif theta, itu adalah sekawan Z-nya.
Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke contoh. Di sini kita diminta untuk menyatakan bilangan kompleks ke dalam kutub. Yang nomor 1, diketahui Z-nya adalah 2 plus 2 akar 3I. Maka untuk menyatakan dalam bentuk kompleks, langkah pertama yang harus kita cari, ingat ya, bentuk kutub itu kaitannya dengan R dan theta. Maka langkah yang harus kita cari terlebih dahulu adalah kita harus menemukan R-nya. R-nya adalah mutlak Z, artinya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya di situ diketahui X-nya adalah 2 kuadrat plus Y-nya adalah 2 akar 3 kuadrat. Begitu ya. Sehingga di sini menjadi akar 4 plus 12. Sehingga di sini menjadi akar 16. Hasilnya adalah di sini 4. Gitu ya. Sehingga ketemu R-nya adalah 4. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mencari tetanya. Maka kita mencari tangen theta. Tangen theta tadi diketahui X-nya adalah 2, Y-nya adalah 2 akar 3. Tangen theta itu kan Y per X ya. Sehingga menjadi 2 akar 3 per 2. Sehingga tangen tetanya adalah akar 3. Kalau tangen tetanya adalah akar 3, maka tetanya adalah arkes tangen akar 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi tangan berapa yang hasilnya adalah akar 3, maka di sini hasilnya tetanya adalah 60 derajat. Oke, R sudah ketemu, theta sudah, maka di sini Z dalam bentuk kutub, Z sama dengan tadi bentuk kutubnya adalah R cos theta plus I sin theta, begitu ya. Sehingga di sini R-nya tadi hasilnya adalah 4, tinggal mengganti 4 cos 60 derajat plus I sin 60 derajat. Atau bisa juga dituliskan dengan 4 cis 60 derajat. Oke, itu untuk contoh yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Ya, nomor 2 tadi yang diketahui Z-nya adalah 5 dikurang 5I. Maka kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk kutub, ingat ya, kita tentukan dulu yang namanya adalah R-nya. R-nya adalah mutlak Z, sehingga di sini akar dari 5 kuadrat ditambah dengan negatif 5 kuadrat. Sehingga di sini diperoleh akar 25 ditambah 25. Hasilnya adalah akar 50 atau 5 akar 2. Gitu ya. Nah, setelah kita mencari R, maka langkah selanjutnya adalah mencari theta. Theta bisa kita cari terlebih dahulu tangen theta. Tangen tetanya apa? Tangen theta Y yang diketahui adalah negatif 5. Theta itu kan tangennya adalah Y per X ya, negatif 5 per 5. Maka di sini negatif 1. Maka tetanya adalah arkes tangen negatif 1. Hasilnya adalah arkes tangen negatif 1. Di sini ingat ya, kalau di sini kita dalam bentuk kuadran itu kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita lihat di sini Y-nya negatif, X-nya positif. Y negatif, X positif. Maka kan berarti di kuadran ke 4. Maka tinggal aja dikurangi 360 derajat dikurangi dengan di sini tangan yang hasilnya 1 di kuadran 1 kan 45 ya. Dikurangi 45 derajat, maka di sini hasilnya adalah 315 derajat. Atau bisa juga tetanya adalah karena di sini negatif 1, tinggal aja di sini kan dia arahnya berlawanan ya. 0 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya adalah negatif 45 derajat. Jadi ada dua kemungkinan, jawabannya tetanya adalah negatif 45 derajat atau 315 derajat. Sehingga di sini kita bisa tuliskan Z-nya adalah R-nya tadi. Hasilnya adalah 5 akar 2 cos, misalkan di sini yang 315 derajat plus I sin 315 derajat atau 5 akar 2 cis 315 derajat. Atau bisa juga kita menuliskan yang sudutnya adalah negatif 45, Z sama dengan 5 akar 2 cos negatif 45 derajat ditambah I sin
negatif 45 derajat. Sehingga bisa dituliskan menjadi 5 akar 2 cos negatif 45 derajat. Itu ingat ya, dia kan fungsi genap ya. Kalau cos negatif itu kan cos negatif theta. Cos negatif theta, ingat pada trigonometri ya, itu kan hasilnya sama dengan cos theta. Ini diingat kembali. Kalau sin negatif theta itu artinya negatif sin theta. Gitu. Maka di sini bisa dituliskan dengan cos theta, cos 45 derajat plus I sin negatif 45 derajat, artinya kan negatif sin 45 derajat, maka di sini dikurang I sin 45 derajat. Begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tadi soalnya adalah Z sama dengan negatif akar 48 plus 4I. Yang ketiga, kita cari terlebih dahulu R-nya. Z sama dengan akar dari negatif akar 48 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini artinya sama dengan 48 ditambah dengan 16. Hasilnya akar 64 8 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari tetanya. Tangen teta sama dengan tadi soalnya adalah akar negatif 48. Y-nya kan 4 ya. 4 per negatif akar 48. Ini kan bisa kita menjadi 4 per negatif 4 akar 3 begitu ya, sehingga 1 per negatif akar 3 kalau disederhanakan, atau menjadi negatif sepertiga akar 3 gitu ya. Maka tetanya adalah, kita perhatikan di sini, Y-nya positif, X-nya negatif. Maka dia berada di kuadran ke berapa? Y-nya positif, Y-nya positif berarti yang di atas ya. X-nya negatif, maka dia berada di kuadran kedua. Kalau berada di kuadran kedua, maka tetanya adalah 180 derajat. Arkes tangan, ini kita lihat dari arkes tangan negatif sepertiga akar 3, maka di sini bisa kita ambil dari 180 derajat. Di sini tangan di kuadran pertama yang nilainya sepertiga akar 3 kan 30 derajat ya. 180 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 150 derajat untuk tetanya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan Z sama dengan R. R-nya tadi adalah 8 cos 150 derajat ditambah I sin 150 derajat. Sehingga di sini menjadi atau disingkat 8 cis 150 derajat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana kita mengubah bilangan kompleks ke dalam bentuk kutub. Gitu ya.